terima kasih Dr. Dara. Mohon izin dokter sebagai moderator. Pagi ini saya akan menyampaikan mengenai critical care mengenai pasien-pasien yang suspek atau confirm COVID-19 ini, pengalaman kita di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Lanjut, slide. Ya, seperti pada acuan daripada WHO, kita ketahui bahwa pasien-pasien suspek atau confirm dengan COVID-19 ini sebagian besar tanpa gejala ataupun gejala ringan, 81%, dan 14% dengan derajat yang cukup berat yang memerlukan terapi oksigen, dan di mana 5%-nya memerlukan perawatan di unit khusus seperti di ICU. Nah, kita di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini memberlakukan screening dan triase. Dengan unit-unit kita mengadakan pos pemantauan, kemudian juga di pos pemantauan ini dilihat orang-orang yang datang yang memerlukan informasi, kemudian kita catat datanya untuk tindak lanjutnya seperti apa, dan kemudian juga kita mempunyai juga IGD dengan isolasi juga, di mana pasien-pasien yang datang mungkin dengan keluhan dan gejala bisa diarahkan ke IGD. Dan selanjutnya kita juga mempunyai ruang perawatan isolasi. Jadi pasien-pasien yang perlu dirawat kita lakukan perawatan di ruang perawatan isolasi, dan kemudian jika kondisi yang bertambah berat kita menyiapkan juga unit ICU. Nah, seperti kita ketahui sesuai alur, Rumah Sakit Sulianti Saroso juga membuat suatu alur masuknya pasien. Jadi pada pasien-pasien dengan suspek kasus COVID-19 ini kita lihat di sini, kalau misalnya pasien yang datang sendiri, jadi dengan gejala, kemudian pasien bisa datang ke IGD, kemudian diarahkan ke isolasi dan ditangani oleh dokter jaga IGD. Dokter jaga IGD kemudian juga berkoordinasi melaporkan ke dokter penanggung jawab Pinere. Jadi kita ada dokter penanggung jawab Pinere yang memutuskan pasien ini dirawat atau tidak. Selanjutnya dokter jaga IGD juga berkoordinasi dengan DPJP yang bertugas pada saat itu di IGD. Nah, dokter penanggung jawab Pinere ini juga berkoordinasi juga dengan kepala ruangan di tim kepala ruangan di ruang perawatan isolasi. Selanjutnya untuk dirawat di ruang isolasi. Lanjut. Nah, selain ruang isolasi ini juga ada kemungkinan bisa dilakukan perawatan di ruang ICU. Lanjut. Nah, selain yang pasien yang datang sendiri juga, Rumah Sakit Sulianti Saroso juga mempunyai alur masuk pada pasien-pasien dengan rujukan daripada fasilitas pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya alur hampir sama dengan pasien yang datang sendiri. Lanjut. Dan ini juga pada yang berikutnya akan disiapkan juga ruangan ICU. Nah, kita ketahui ini saya ambil dari referensi dari WHO, beberapa istilah yang mencakup untuk sindrom klinis yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi ini dimulai dari yang ringan, kemudian ada yang dinamakan dengan pneumonia ataupun yang severe pneumonia. Lanjut. Nah, kemudian ada yang istilahnya ARDS. Nah, di ARDS ini juga kalau kita lihat daripada kriteria-kriteria yang ada, dikatakan juga bahwa bila PaO2 yang belum tersedia, mungkin penilaian bisa dilakukan berdasarkan saturasi yang dibandingkan dengan fraksi oksigen. Di mana dikatakan di sini bahwa kurang atau sama dengan 315 diperkirakan kemungkinan ada terjadi suatu ARDS. Lanjut. Nah, selain itu juga ada istilah yang derajat yang bertambah berat, kemungkinan pasien-pasien juga bisa jatuh dalam keadaan sepsis dan shock sepsis. Lanjut.
Nah, mengenai penanganannya sendiri untuk perawatan critical care ini saya ambil juga berdasarkan daripada bagan. Di sini ada bagan, kita dapat lihat di sini bahwa penanganan awalnya dari pasien-pasien yang suspek ini diberlakukan suatu early warning system. Jadi berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, ya, kemudian dibagi derajatnya antara low risk dan high risk, ya. Dengan kriteria-kriterianya bisa kita pakai di sini berdasarkan respirasi atau saturasi ataupun heart rate, ya. Lanjut. Nah, kebijakan di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini dimulai daripada setelah alur yang ada itu di IGD dilakukan manajemen RW dan terapi oksigen. Jadi artinya di sini pasien-pasien yang ada dengan keluhan baik yang ringan sampai pun berat kita perhatikan, utama memang RW, manajemen RW-nya dan pemberian daripada oksigen. Pemberian oksigen bisa dimulai dari yang terendah daripada oksigen nasal mungkin, kemudian bisa ditingkatkan menjadi oksigen dengan pemberian sungkup muka dan pemberian dengan high flow oksigen, ya. Di Rumah Sakit Sulianti Saroso kita mempunyai ruang perawatan isolasi yang awalnya 11 bed kita tingkatkan, kita perluas bernambah menjadi 11 bed lagi menjadi 22 bed, dan kemungkinan kedepannya kita persiapkan juga untuk menambah bed isolasi tersebut. Nah, masing-masing kamar di ruang perawatan isolasi kita sediakan dengan tekanan negatif, adanya HEPA filter dan adanya anterum di sini, ya. Kemudian dengan adanya nurse station yang terpisah disertai dengan adanya monitor sentral, ya. Nah, kita pakai di sini kriterianya untuk terapi oksigen ini berdasarkan gejala klinis, ya, dari klinis, seperti misalnya adanya kejadian heart rate lebih dari 120 kali per menit, derajat respirasi yang lebih dari 30 kali per menit, ataupun saturasi yang dengan room air di bawah 93%. Nah, ini sekali dikatakan bahwa terapi oksigen bisa berupa kanul nasal, sungkup muka, dan HFNC, ya, jadi high flow nasal kanul. Di sini ada contohnya, ya, yang bisa sampai 60 sampai 70 liter aliran oksigen per menit. Nah, berdasarkan dari ilustrasi bagan ini, kita juga sebagian besar mengadop dari sini juga. Jadi perawatan pasien-pasien yang kritis ini, pertama dengan penggunaan non-invasive ventilation kita usahakan, atau dengan high flow nasal kanul, pembatasan pemberian cairan. Nah, kalau yang dikatakan di sini dengan awake prone position, kita baru dalam tahap untuk mencoba untuk melakukan ini, ya. Nah, jika di sini dikatakan bahwa kondisinya tidak ada perbaikan, kita persiapkan untuk pemberian invasive mechanical ventilation, ya. Nah, ini gambar daripada ruang ICU kami di Rumah Sakit Sulianti Saroso, di mana ruang ICU kami ini dengan sistem kubik, jadi per kamar. Jadi di sini kita punya alur bahwa jika pemberian daripada high flow nasal kanul ini tidak berhasil, kita akan pindahkan ke ICU, ya. Kita lakukan observasi atau monitor ketat selama 30 sampai 60 menit, ya. Nah, dibawa ke ICU juga ini jika yang gawat nafas yang terjadi cenderung menjadi gagal nafas atau perburukan kondisi. Tentunya dengan dilaporkan oleh dokter jaga ke konsultan, ya. Saat ini yang merawat konsultan untuk di ruang perawatan isolasi adalah sebagai DPJP konsultan paru, ya. Prinsipnya transfer pasien ke ICU adalah untuk keperluan ventilasi mekanik invasif dan intervensi suportif. Jadi memang kebijakan kita bahwa kalau pasien masih dalam pemberian terapi oksigen seperti high flow nasal kanul ini akan dilakukan di ruang perawatan isolasi, tetapi
kalau pasien yang sudah membutuhkan ventilasi mekanik invasif akan dilakukan di ICU. Ini bahkan yang saya kutip dari SSC juga di sini ada beberapa urutan, kita lihat di sini ya, bahwa pada prinsipnya pemberian terapi oksigen dulu dimulai dengan ini, kalau ini kita lihat dengan HFNC ya, jika dia mentolerir seperti misalnya ini dengan observasi yang ketat untuk perburukannya ya, kemudian kalau dia mentolerir itu misalnya target SPO2 yang bisa meningkat sekitar 92 sampai 96 ya, tetapi kalau memang dia tidak bisa mentolerir, mungkin ini suatu indikasi untuk diperlukan suatu intubasi dan pemberian ventilasi mekanik invasif ya. Jadi di sini dipertimbangkan juga, ini dikatakan di sini melakukan intubasi juga kita melakukan dengan video laryngoscopy. Nah, ini di ICU kami saat ini kapasitas ada 4-5 bed yang direncanakan dalam waktu singkat akan kita perluas menambah menjadi 14-16 bed. ICU kami di Rumah Sakit Sulianti Saroso dengan sistem kubik dengan tekanan negatif dan HEPA filter. Ya, jadi ruangannya terpisah dengan station yang dibatasi oleh kaca dengan sistem komunikasi dan monitor sentral. Dan juga ruang perawatan ICU ini dilengkapi dengan anteroom untuk mengatur alur daripada tenaga kesehatan yang melakukan perawatan di ruang ICU. Rumah Sakit Sulianti Saroso yang menangani untuk membantu untuk pelayanan ICU ini, kita mempunyai SDM-nya, ada 1 dokter anestesi, 2 dokter anestesi KIC, ada 6 dokter spesialis paru, kemudian ada 4 dokter penyakit dalam, 1 dokter gizi, dan tentunya dokter-dokter terkait lainnya yang juga membantu dalam pelayanan ICU, misalnya seperti dokter radiologi, dokter ya rehabilitasi medik ya, fisioterapi ya, rehab ya. Nah, tentunya tak lupa SDM kita dengan kapasitas 4-5 bed ini kita memerlukan kurang lebih 30-an perawat ya, yang sebagian besar sudah bersertifikat terlatih ICU, dengan kita bagi dalam 3 shift ya, pagi, sore, dan malam. Ini mungkin baru, ini saya kutip dari Putra Konsil Kedokteran Indonesia yang ditetapkan pada 31 Maret, dikatakan sini dalam salah satu keputusannya bahwa mengenai pelayanan lanjut di ICU ini untuk DPJP-nya bisa dikatakan di sini dilakukan kepada dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, yang subspesialis penyakit tropik infeksi, subspesialis pulmonologi, kemudian juga dokter spesialis anak, subspesialis respirologi, subspesialis infeksi dan penyakit tropis, serta subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, dan juga oleh dokter spesialis anestesi dan subspesialis terapi intensif. Bila pasien dirawat di ICU, tentunya akan dilakukan tindakan intubasi kalau pasien belum dilakukan intubasi, ataupun pasien yang sudah terintubasi baik dari IGD ataupun di ruang perawatan. Karena pasien-pasien di ICU, kebijakan kita pasien yang dibawa dirawat di ICU harus yang sudah dengan keperluan untuk penggunaan ventilator. Intubasi, tindakan intubasi di sini bisa dilakukan oleh dokter jaga ataupun dokter konsultan baik anestesi atau dokter paru. Kita melakukan tindakan intubasi di ruang perawatan ICU di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini dengan kebijakan APD yang lengkap, artinya mulai dari visor, mungkin Google, dengan masker N95 ditambah dengan surgical masker, gown, handscoon, termasuk dengan sepatu bot. Nah, kita melakukan intubasi di sini juga kita memodifikasi karena kita ketahui bahwa tindakan-tindakan ini menimbulkan suatu tindakan aerosol.
Di sini kita melakukan modifikasi dengan menambah plastik di sini. Jadi kita tambahkan plastik yang kita susun rangkai dari plastik itu, kita tutup pasiennya, kemudian kita lakukan intubasi. Dan kita melakukan ini dengan video laryngoskop ataupun laryngoskop yang biasa, yang direct laryngoskop. Tentunya tindakan ini sepertinya kelihatannya mudah, ya. WHO juga dan pada beberapa referensi mengatakan bahwa healthcare worker yang experience untuk melakukan intubasi. Tetapi menurut pengalaman kita, walaupun itu dilakukan oleh yang dikatakan tanda kutip experience itu, tetapi dengan kondisi kita memakai APD yang lengkap seperti itu dengan visor yang kadang-kadang bisa berembun, akan mungkin menyulitkan tindakan intubasi. Kita di Rumah Sakit Sulianti Saroso telah mendapat alat purification air (PAPR) yang tentunya lebih memudahkan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti intubasi. Tetapi masih dalam uji coba, alatnya belum kita pergunakan. Dan tidak lupa bahwa tindakan intubasi yang kita lakukan ini tentu kita harus pertimbangkan juga, perhatikan juga personel-personel yang mendukung daripada tindakan tersebut. Jadi sebelum melakukan tindakan ini kita briefing dulu di luar, kita pastikan petugas-petugasnya siapa yang memegang alat, siapa yang memegang suction, siapa yang memegang obat-obatan. Jadi artinya di dalam sudah jelas tugasnya masing-masing, karena kita perlu untuk mempersingkat waktu di dalam ruangan ICU tersebut. Lanjut. Nah, dengan penggunaan ventilator mekanik, saya rasa mungkin ini juga problem untuk di semua rumah sakit, bahwa kebutuhan ventilator masih cukup tinggi dan kita juga masih memerlukan tambahan untuk ventilator baru sehubungan dengan perluasan bed ICU. Dan kemudian pro ICU juga secara rutin ventilator yang datang kita akan melakukan uji fungsi dan kita akan melakukan pelatihan secara singkat mengenai ventilator tersebut. Tentunya penggunaan ventilator mekanik ini seperti yang dokter juga ketahui bahwa kita berdasarkan juga secara teori kita ada melakukan sesuai dengan strategi lung protection ventilation dan tentunya dengan protokol RDS dan referensi lainnya yang ditentukan seperti misalnya dari WHO ataupun SSC guidelines yang baru-baru ini sudah ada. Lanjut. Nah, terakhir bahwa masalah-masalah kendala yang kita hadapi di sini ternyata memang dari yang sudah kita rawat di ICU ini ternyata angka kematiannya ini masih cukup tinggi. Dan rata-rata ini terjadi karena adanya pneumonia ARDS yang berat sehingga selanjutnya menyebabkan terjadi suatu gagal multi organ. Biasanya pasien-pasien yang meninggal ini kita data ternyata rupanya biasanya disertai dengan faktor-faktor komorbid, misalnya dengan hipertensi, dengan diabetes dan gangguan jantung. Ya. Nah, kemudian juga tentunya komplikasi-komplikasi lebih lanjut ini membutuhkan tindakan alat yang lebih advance. Artinya bila dia terjadi gagal multi organ, terjadi suatu sepsis, septic aki, ya tentu ini memerlukan suatu tindakan misalnya seperti hemodialisis atau tindakan CRRT. Kita di Rumah Sakit Sulianti Saroso belum mempunyai fasilitas ini, tetapi dalam waktu singkat kita sedang mengupayakan untuk mengadakan fasilitas tersebut. Dan tidak masalah lain yang tidak kalah penting yang untuk kita perhatikan bahwa adanya waktu yang terlampau lama kita di dalam ruangan dengan memakai APD lengkap seperti itu tentunya membuat menciptakan suasana yang tidak nyaman seperti kelelahan. Dan kita ketahui juga bahwa setiap personil itu daya mampu untuk dia dengan APD lengkap itu berbeda-beda tiap orang. Ya. Dan seperti pengalaman saya, kita juga di Sulianti Saroso bahwa setiap kita masuk ke dalam ruangan itu minimal 2 jaman itu kita ada di dalam. Minimal itu 2 sampai 3 jam itu bisa di dalam dengan APD lengkap seperti itu. Ya. Dan yang hal lain yang juga
menjadikan masalah dalam perawatan pasien-pasien critical care ini adalah biasanya pasien-pasien juga kadang-kadang datang ke rumah sakit rujukan itu dalam keadaan yang mungkin sudah keadaan hipoksia yang juga terlampau lama. Ya, jadi bisa dikatakan kalaupun kita mungkin melakukan intubasi, masukkan ke ventilator, mungkin sudah terjadi suatu keadaan kondisi late intubation. Jadi lanjut, saya rasa ini dok yang bisa kita sampaikan sementara di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi selanjutnya.